Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Beberapa permasalahan tentang puasa tentunya masih menyelimuti keseharian kita. Problematika puasa yang mungkin masih banyak di antara kita yang belum memahami beberapa permasalahan puasa. Dalam hal ini ingin saya sampaikan mungkin tentang sunnah-sunnah puasa yang sering kita lakukan dan yang kita pahami adalah salah satunya sunnah untuk membaca doa ketika berbuka puasa. Ketika kemarin ada pertanyaan sampai kepada saya, bagaimana tentang anjuran sunnah puasa untuk menyegerakan berbuka dan ketika membaca doa puasa. Mana yang harus kita dahulukan ketika azan maghrib ataupun sudah masuk waktu buka puasa? Apakah kita dahulukan berdoa ataukah kita dahulukan untuk berbuka, memasukkan makanan ataupun bertakjil? Mana yang kita dahulukan? Maka jika kita kembali kepada kitab-kitab fikih, yang harusnya atau yang lebih afdol kita dahulukan adalah takjilnya, makannya dulu. Karena seperti yang kita pelajari dan kita pahami, jika kita kembali ke kitab-kitab ulama kita yang memahami dengan pemahaman para ulama fikih dari hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad, bahwasannya di dalam kitab I'anatul Talibin Fathul Mu'in as-sunnah, bahwasanya dianjurkan doa fitri akibal iftar. Jadi kita berdoa, sunnahnya berdoa berbuka puasa itu setelah takjil. Setelah kita makan baru kita berdoa. Nah, ya, karena di dalam kitab Al-Azkar juga bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da ma aftara. Ba'da ma aftara. Aftara di sini adalah fi'il madhi, tentunya menjelaskan bahwasannya beliau setelah berbuka puasa da'a biqaulihi, dengan doa yang sering kita ucapkan, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu birahmatika arhamar rahimin. Itu permasalahan yang pertama. Dan beberapa permasalahan yang masih menyelimuti ataupun membuat keraguan di antara kita adalah bahwasanya bolehkah seseorang berobat ketika waktu berpuasa atau di bulan Ramadan dia berobat dengan infus ataupun suntik. Dan yang pertama, untuk permasalahan infus, maka para ulama al-mutaakhirin sepakat bahwasanya infus membatalkan puasa. Karena dalam infus mengandung suplemen ataupun vitamin yang mengganti untuk amunisi tubuh kita. Dia sebagai ganti makanan. Jadi dimasukkan lewat urat dari tangan kita ataupun dari manapun, maka infus adalah termasuk hal yang membatalkan puasa. Adapun suntik, maka jika kita lihat kembali ke kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftiin, dan juga mungkin bisa kita lihat kitab kontemporer Taqratus Sadidah, bahwasanya suntik ini kita kembali kepada pendapat yang muktamad, harus dikategorikan tiga suntik. Suntik ini kita kategorikan terhadap tiga bagian. Yang pertama, apabila suntik itu mengandung suplemen ataupun vitamin sebagai ganti makanan, maka mutlak suntik itu membatalkan puasa. Dan yang kedua, adapun suntik itu kandungan yang disuntikkan itu tidak mengandung suplemen ataupun vitamin, maka kita bagi lagi. Kita lihat di posisi mana disuntikkan jarum suntik ini. Apabila disuntikkan dia dilewatkan dari pembuluh darah, maka dia membatalkan puasanya. Dia membatalkan puasa karena masuk dari pembuluh darah yang mana bisa menjadi sebagai suplemen untuk tubuh kita, meskipun kandungannya adalah obat. Tapi yang kedua, apabila disuntikkan lewat urat yang tidak berongga ataupun dari selain pembuluh darah, maka suntik yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Jadi suntik yang tidak membatalkan puasa adalah suntik yang tidak mengandung suplemen ataupun vitamin untuk tubuh, dalam artian hanya untuk mengobati,
memiliki kandungan obat kemudian disuntikkan tidak lewat pembuluh darah, maka suntik yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Jika kita lihat ibarahnya di dalam Raudatul Talibin wa Umdatul Muftin, hukmul ibrati tajuzu lid-darurati walakin ikhtalafu fi ibtaliha lisawmi ala salasati aqwal wa qaulun fihi tafsil wa huwal asah. Itu pendapat yang paling utama. Dan itulah pelajaran yang kita ambil dari pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dan memudahkan langkah-langkah kita untuk menyempurnakan ibadah yang kita lakukan di sisa-sisa bulan Ramadan, dan kita diberikan sehat walafiat beserta istiqomah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.